Tama tersenyum dan bertanya padanya, "Kamu berada di pucuk pimpinan seluruh keluarga Fei sekarang. Dari sudut pandang Anda saat ini, apakah menurut Anda lelaki tua itu menghabiskan ratusan miliar dolar untuk membeli pil peremajaan? Apakah itu layak untuk seluruh keluarga Fei?" Sinta berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, "Jika Anda hanya membeli dari aspek patriark keluarga Fei, itu pasti tidak sepadan. Bahkan jika keluarga Fei memiliki bisnis besar, uang tunai nyata yang dapat mereka ambil hanyalah nilai pil peremajaan. Begitu uangnya diambil, seluruh keluarga Fei hanya akan memiliki pesawat jumbo mewah tanpa uang untuk mengisi bahan bakar, dan omset banyak bisnis akan sangat terpengaruh. Dan, untuk membebaskan cukup uang di muka, saya mungkin mulai mengurangi jumlahnya mulai paruh kedua tahun ini. Seluruh keluarga memiliki pengeluaran yang tidak perlu dan investasi jangka panjang, untuk memastikan bahwa setidaknya 350 miliar hingga 400 miliar dolar AS dana disisihkan pada paruh pertama tahun depan." Setelah mengatakan ini, Sinta menghela nafas pelan dan berkata, "Namun, identitas saya bukan hanya kepala keluarga Fei, saya juga cucu dari orang tua ini. Mengikutinya selama beberapa tahun terakhir, saya sangat menyadari betapa kuatnya keinginannya untuk bertahan hidup. Saya tidak melebih-lebihkan, untuk kakek sendiri, dia bahkan rela memberikan 80% dari seluruh aset keluarga Fei, sebagai ganti 20 tahun hidup. Lagi pula, menurut pendapatnya, industri keluarga Fei saat ini, kebanyakan dibuat olehnya. Bahkan jika dia mengambil 80%, 20% sisanya sudah cukup untuk dihabiskan oleh semua keluarga Fei dalam beberapa kehidupan." Pada saat ini, Sinta berhenti sejenak dan berkata dengan emosi, "Jadi bagi saya sekarang, di satu sisi, saya tidak bisa membiarkan keluarga Fei menderita kerugian besar. Di sisi lain, saya tidak bisa memenuhi keinginan kakek saya untuk bertahan hidup. Jika saya menolaknya saat ini, lalu apa perbedaan antara paman saya dan saya? Hal yang paling memalukan di dunia adalah anak yang membunuh naga menjadi naga, dan inilah yang terus saya ingatkan di hati saya." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jadi bagaimana Anda akan menetralisir dua posisi yang berbeda ini?" Sinta memikirkannya dan berkata dengan serius, "Saya pikir tidak bertanggung jawab untuk mengambil 80% dari aset, untuk diriku sendiri dan seluruh keluarga Fei. Mereka tidak bertanggung jawab, tetapi jika Anda meminta saya untuk memberi 50%, saya tidak akan ragu. Lagi pula, untuk kakek sekarang, nilai hidup lebih dari segalanya." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke lantai mewah di pesawat dan berkata kepada Tama, "Ketika saatnya mati, biarkan dia menggunakan jet pribadi ini dengan biaya lebih dari 500 juta dolar AS untuk ditukar bahkan 1 hari untuk dirinya sendiri, dan dia pasti akan setuju tanpa ragu-ragu." Omong-omong, dia menghela nafas, melihat Tama, dia berkata dengan tulus, "Tuan Renza, jika Anda bersedia menjual ke saya pil peremajaan, saya bersedia menyerahkan setengah dari aset keluarga Fei, dan saya tidak akan pernah melanggar janji saya." Tama tersenyum tanpa komitmen, dengan sungguh-sungguh berkata, "Orang-orang lebih takut mati, semakin mereka hidup, bahkan jika kamu benar-benar membeli pil peremajaan untuknya tahun depan dan membiarkannya hidup selama 20 tahun lagi, tapi 20 tahun akan berlalu, dan pada saat itu, dia akan menjadi lebih takut mati daripada sekarang, apa yang harus kamu lakukan?" Sinta berkata dengan sangat serius, "Saya juga tidak bodoh, selama saya bisa melakukannya sekali dan memiliki hati nurani yang bersih." Tama mengangguk ringan. Mengangguk, dia diam-diam mengeluarkan pil penyebar darah yang menyelamatkan hati di tangannya, dan berkata kepada Sinta, "Ngomong-ngomong, saya menyiapkan hadiah kecil untukmu. Saya berencana untuk memberikannya, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada Anda sekarang." Pada saat ini, di tangan Tama, ada pil penghemat jantung penghamburan darah.
Diameter pil hemat jantung penghamburan darah ini sekitar 1 cm. Karena tidak seberharga pil peremajaan, Tama tidak repot-repot memasukkannya ke dalam kotak kayu, jadi dia hanya menutupnya dengan kertas lilin yang khusus membungkus makanan. Sinta mendengar bahwa Tama akan memberinya hadiah dan seperti anak kecil, dia sengaja mengepalkan satu tangan, telapak tangan ke bawah, seolah-olah itu sangat misterius. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa Tama sedang bercanda dengannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Hadiah kecil apa yang disiapkan Tuan Renza? Mungkinkah itu bak kecil? Izinkan saya menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak takut dengan serangga. Anak laki-laki di masa kecil selalu suka mengolok-olok gadis kecil, dan cara yang paling umum adalah menangkap serangga di telapak tangan, berpura-pura memiliki hadiah untuk gadis itu dan memintanya untuk meraihnya." Sinta juga tampak bermain-main saat ini. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bawah tangan Tama yang tergenggam, kemudian menatap Tama, dan bertanya dengan senyum ringan, "Apakah kamu ingin aku menutup mataku?" Tama tersenyum sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu." Setelah berbicara, telapak tangannya mengendur, dan pil tersebut jatuh ke tangan Sinta. Sinta merasa bahwa bola kertas jatuh ke tangannya, tapi sepertinya lebih berat daripada kertas, jadi dia melihatnya dengan rasa ingin tahu dan melihat itu adalah bola yang dibungkus kertas lilin. Dia tertegun sejenak, dan kemudian, dia memikirkan pil penghematan jantung penghamburan darah yang ditunjukkan Jemima padanya, dan sepertinya dibungkus dengan kertas lilin ini. Pada saat ini, Sinta sepertinya dipukul dengan keras, dan bahkan kulit kepalanya mulai mati rasa. Detak jantung bahkan lebih cepat dari sebelumnya, seolah adrenalinnya sedang melonjak saat ini. Meskipun pil itu sudah tergeletak di telapak tangannya, Sinta masih tidak bisa mempercayainya. Dia memandang Tama tercengang, dan bertanya tanpa sadar, "Tuan Renza, bukankah ini pil penghemat jantung penghambur darah? Kenapa Anda tiba-tiba memberiku hadiah yang begitu mahal?" Tama menatapnya dan tersenyum acuh tak acuh. "Sejak saat ini, aku benar-benar sangat merepotkanmu. Pil penghemat darah hamburan jantung ini dianggap sebagai perawatan kecilku, dan aku harap Nona Fei akan menyukainya." Sinta sedikit tersanjung, dan bahkan sedikit bingung, dan dia berkata dengan cepat, "Tuan Renza, hidup saya diselamatkan oleh Anda. Tanpa Anda, tidak mungkin untuk memiliki tubuh ini hari ini. Dengan kebaikan yang begitu besar, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melakukan apapun untuk Anda." Setelah berbicara, dia buru-buru menyerahkan pil itu kepada Tama, dan berkata dengan tegas, "Tuan Renza, pil obat ini terlalu berharga dan saya tidak bisa memilikinya." Tama mendorong pil itu kembali dengan ekspresi serius, meletakkannya kembali di tangannya, dan memegangnya dengan tangannya sendiri, sehingga dia bisa memegang pil obat dengan erat, dan berkata pada saat yang sama, "Ini adalah sedikit hadiah dariku. Kamu bisa menerimanya dan menyimpannya, kalau-kalau itu diperlukan." Mengatakan bahwa dia menginstruksikan, "Jika tidak perlu, jangan langsung diberikan ke kakekmu, simpan saja untuk dirimu sendiri dulu." Sinta melihat bahwa sikap Tama tegas, dan hatinya sangat tersentuh, dan air mata sudah memenuhi hatinya dan dia tak terkendali meledak. Baru saja, dia masih merasa rendah diri dan sedih atas perbedaan sikap Tama tentang dirinya dan Jemima. Tanpa diduga, dia saat ini memberinya respons yang kuat begitu cepat. Obat mujarab di depannya. Pada saat ini, nilai terbesar baginya bukanlah obat mujarab itu sendiri, tapi sikap itulah yang dikeluarkan Tama lewat obat mujarab ini. Melalui ramuan ini dia memberitahu dia bahwa dia peduli padanya di dalam hatinya. Jadi, semua emosi negatif di hatinya mengalir keluar dengan air mata pada saat ini. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.